Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat video untuk setting botol M50 versi 4 yang akan dibikin PNP terhadap Uwin Play T5 ya. Nah, karena memang sekarang T5 udah mulai banyak di jalanan ya, dan banyak user yang mau upgrade controllernya menggunakan botol M50 versi 4 ini ya. Oke, berikut ini M50 versi 4 nya ya. Oke, ini BLDC nya Yuma motor. Untuk pengetesan baterai saya menggunakan 60 volt dulu ya, nanti menyesuaikan dengan BLDC nya ya, yang bawaannya T5 tersebut. Oke, untuk settingannya saya buka aplikasi. Di sini pilih COM sesuai COM-nya masing-masing ya. Saya menggunakan COM 10 ya, nanti tergantung teman-teman ya. Oke, tinggal open. Setelah open baru connect ya. Nah, akan terdeteksi ya. Nah, karena saya menggunakan baterai 60 volt ya, maka saya pilih 60 volt dulu. Kemudian di sini untuk peak 2 ini memilih dari arus ya dan plug awakening, kemudian pengaturan dari speed ya. Nah, di sini speed 1, 2 dan 3-nya diatur di sini di peak 2 ini ya. Kalau saya biasa di sini speed 1-nya 40 ya. Kemudian speed 3-nya adalah 70 dan speed 3 100 ya. Untuk soft start supaya lebih smooth dan tidak dut-dutan, pilih 16 saja di sini ya. Kemudian untuk plug awakening ini standar, masih bawaan ya. Dan di sini untuk current limit teman-teman bisa langsung di 80 ampere, tapi bagi saya biar aman saya kasih 50 ya, karena untuk controller bawaannya itu hanya 40 ampere ya, 40 sampai 45. Jadi saya di sini kasih 50 ampere supaya aman controllernya ya. Kemudian di sini saya kasih 400. Nah, setelah itu baru ke peak 3. Peak 3 ini tidak terlalu banyak dirubah ya. Bila menggunakan baterai aki, di sini saya biasa menggunakan 5. Kemudian yang lainnya nggak ada. Nah, ini full pair saya sesuaikan dulu dengan BLDC yang saya tes ya. Oke, kemudian ke pot setting ya. Nah, pot setting di sini untuk pot yang ini, pot yang PD0 ini saya pergunakan reverse ya. Jadi di sini saya pergunakan untuk mundur ya. Jadi di sini saya pergunakan untuk mundur. Oke, sementara yang di bawah dinonaktifkan. Oke, kemudian di sini untuk pengaturan high speed, low speed udah sesuai. Nah, di sini untuk PC14 ini saya pergunakan untuk cruise button ya. Cruise button. Oke, cruise button ya. Oke, pack input sudah ya, udah sesuai. High brake sudah sesuai dan lainnya sudah sesuai. Tinggal di param right ya. Oke. Nah, setelah di param right oke ya. Tekan saja.
Nah, di sini ada centang kontrol failure. Ini gak masalah, gak apa-apa. Nanti kalau throttle-nya udah dibuka maka dia akan hilang ya. Oke, sekarang tinggal tes ya. Nah, di sini throttle-nya. Sini speed 1 2 3-nya. Ini 2, ini 3. Kita tes speed 1 dulu ya. Oke. Oke, speed 1 dapat 39. Speed 2 680 dan speed 3 oke ya 800 lebih ya. Ini nanti teman-teman kalau setelah menggunakan ban ya, karena ban itu nanti lingkarnya akan bertambah ya, jadi nanti kecepatannya itu diukur dari lingkar ban nanti ya, gitu, karena keliling dikali RPM ya nanti ya, gitu. Oke, kita coba lagi untuk tes speed 3 ya. Ini speed 3 nya masih speed 2 nya ini saya setting tadi 70% ya. Jadi 2 dan 3 ini kadang-kadang memang selisihnya itu hanya sedikit. Jadi umpamanya selisihnya cuma sedikit, di speed 2 ini bisa dikurangin ya jadi 60% gitu ya. Gitu. Oke, kita coba lagi. Nah, biasanya kebanyakan controller itu setelah setting parameter ride gitu ya. Kalau saya sih biasa matiin dulu kunci kontaknya seperti ini. Kita matiin. Nah, atau kalau setelah di motor itu kuncinya kontaknya dimatiin aja baru dinyalain lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang settingan terakhir itu masih nyangkut gitu. Jadi kalau nggak dimatiin gitu, jadi yang terbaca itu masih settingan terakhir gitu, settingan yang sebelum kita ubah gitu, masih yang lama gitu maksudnya. Nah, ini sekarang saya udah kunci kontak dimatiin dan dihidupin, istilahnya di reset ya. Kita cek lagi untuk speed 1, kita tes. Oh ya, di sini mode parkir udah aktif ya. Ini belum saya colokin untuk mode parkirnya. Sebentar, mode ini parkirnya. Sebentar, kabel parkir yang ini kita masukin dulu soketnya. Oke, parkir udah on. Speed 1 kita tes. Oke, speed 1 dapat 470 ya. Speed 2. Nah, speed 2 lebih kencang lagi. 830 ya. Nah, sekarang speed 3. Kita cek speed 3 sekarang kecepatannya berapa. Oke, 970 ya, 69 ke 70 ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin nanti RPM akan bertambah karena T5 itu baterainya adalah 72 volt ya. Dan BLDC-nya juga 72 volt. Jadi nanti sesuai antara baterai dengan BLDC. Sementara yang saya pakai ini BLDC-nya 72 volt, ininya 60 volt ya. Jadi masih kekurangan tegangan, makanya RPM-nya masih di 900-an gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk settingannya untuk T5 ini gitu. Memang tidak jauh berbeda dengan settingan T3 atau Uinfly pada umumnya gitu. Hanya yang berbeda itu wiringnya saja gitu. Wiring yang berbeda yang bikin kita rumit gitu ya untuk tracing atau membuat PNP-nya. Nah, ini yang setelah saya
bikin PNP. Jadi nanti soketnya seperti ini ya. Ini soket alarm, ini untuk soket utamanya, dan untuk hall sensornya juga nanti beda lagi ya. Soketnya semuanya udah dibikin PNP, jadi tinggal plug and play gitu ya. Oke, demikian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Yang berminat untuk M50 versi 4 untuk PNP-nya silakan chat saja atau hubungi nomor WA yang ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih.